Ya, oke friend, ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto, masih dengan video-video pembelajaran matematika. Ya, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan irasional atau disebut juga bentuk akar. Ya, oke, mari kita belajar bersama-sama. Ya, kita awali dari klasifikasi bilangan. Ya, secara garis besar bilangan itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu ada bilangan imajiner, ya. Bilangan imajiner itu untuk anak-anak masih di SMP belum diajarkan, ya, bilangan imajiner dan juga bilangan real. Nah, yang kita pelajari selama ini itu termasuk di dalam bilangan real, ya. Nah, bilangan real itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang selama ini kalian kenal. Mungkin ada bilangan bulat, ya, ada bilangan pecahan. Nah, itu termasuk di dalam bilangan rasional, ya. Jadi itu yang selama ini kalian pelajari, ya, itu adalah masuk dalam bilangan rasional. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang bilangan irasional, ya. Apa itu bilangan irasional? Mari kita lihat bersama. Ya, kita perhatikan dari pengertian bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, dengan A dan B tidak mempunyai faktor yang sama. Nah, kalau bilangan-bilangan yang selama ini kalian kenal itu selalu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Kenapa? Karena itu semua bilangan rasional, ya. Nah, kalau bilangan irasional itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, nah kita lihat contohnya. Nah, contohnya bilangan irasional itu ada akar 2, akar 3, akar 15, ya. Ada juga pi, ya. Nah, ini contoh-contoh dari bilangan irasional. Nah, mudahnya begini anak-anak. Kalau akar 2 itu kamu hitung pakai kalkulator, atau akar 3 itu pasti digitnya penuh, ya kan? Pasti digitnya penuh. Nah, itu sebenarnya masih belakangnya masih ada lagi, angka itu nggak habis-habis sebenarnya. Nah, itu ciri yang paling mudah diketahui dari bilangan irasional, ya. Ya, akar 2 atau akar 3, ya, mudahnya adalah bilangan-bilangan akar yang nggak pas itu, ya, itu termasuk di dalam bilangan irasional, ya. Akar 6, akar 7, ya. Nah, kalau akar 9 enggak, bukan irasional. Kenapa? Karena akar 9 itu nilainya 3, ya. Dia termasuk bilangan rasional. Tapi kalau akar-akar yang nggak pas itu termasuk dalam bilangan irasional. Nah, mungkin kalian bertanya, loh Pak, pi kok termasuk, ya? Setahu kita saat ini adalah pi itu 22/7 atau 3,14, ya. Tetapi sebenarnya nilai pi, kenapa pi itu masuk bilangan irasional? Mari kita lihat nilai pi yang sebenarnya. Ya, silahkan dilihat itu. Jadi sebenarnya nilai P itu adalah 3,14159 bla 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 dan seterusnya. Banyak sekali kan, ya. Itu pun sebenarnya belakangnya juga masih ada, ya. Jadi kenapa bilangan P itu dimasukkan termasuk dalam bilangan irasional, ya. Oke, ya. Itu pengertian dari bilangan irasional. Oke, semoga kalian jelas dengan pengertian ini, ya. Oke, selanjutnya materinya adalah menyederhanakan bentuk akar. Ini yang harus kalian tahu, ya. Nah, oh ya, bilangan irasional itu ada juga yang menyebut dengan nama bentuk akar. Kenapa? Karena ya banyak bilangan irasional itu bentuknya adalah bentuk akar, ya. Bentuk akar yang kayak tadi akar 2, akar 5, itu kan akar 3, akar 15, ya, makanya dinamakan juga bentuk akar. Nah, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Ya. Oke, di sini saya akan memberikan dua cara, ya, dua cara bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama saya sebut dengan teknik perkalian bilangan kuadrat, ya, teknik perkalian bilangan kuadrat. Sedangkan yang kedua adalah teknik pohon faktor, ya. Dua cara ini, dua teknik ini nanti silahkan kalian pilih mana yang menurut kalian mudah kalian pahami, ya. Tapi harapan saya kalian dua-duanya bisa memahami, ya. Oke, kita mulai dari teknik perkalian bilangan kuadrat, ya. Teknik perkalian bilangan kuadrat.
langkahnya adalah ubahlah bilangan yang di dalam akar, ubahlah bilangan dalam akar menjadi perkalian dengan bilangan kuadrat, ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kemudian keluarkan bilangan kuadrat dari bentuk akar, ya. Jadi keluar dari akar. Kalau misalkan 9 keluar akar ya jadi 3 kan gitu. Ya, kalau 16 keluar akar jadi 4 gitu, ya. Kalau sudah seperti itu sudah selesai, ya. Oke. Mari kita lihat contohnya. Ya, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu tentang bilangan kuadrat, ya. Bilangan kuadrat itu ada 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Melihat bilangan ini saya percaya kalian semua sudah mengerti, ya. 1 itu berasal dari 1 kuadrat, 4 itu dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat, 16 dari 4 kuadrat dan seterusnya. Ya, itu nanti bilangan-bilangan kuadrat itu yang kita pakai dalam teknik perkalian bilangan kuadrat. Ya, contohnya. Nah, ini yang pertama ada akar 12, ya. Akar 12 itu kalau disederhanakan jadi berapa? Kita harus mengubah angka 12 ini menjadi perkalian dengan bilangan kuadrat, yaitu 4 kali 3. Ya, ingat. Nah, sehingga akar 4 kali 3 boleh kita rubah jadi akar 4 kali akar 3. Nah, kita keluarkan akar 4-nya itu. Kita keluarkan dari akar. Ingat bahwa akar 4 itu 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Ya, selanjutnya akar 24, ya. Akar 24 kita rubah jadi perkalian 4 kali 6. Nah, mungkin kalian bertanya, loh Pak, kenapa kok enggak dirubah jadi 8 kali 3 saja? Nah, 8 sama 3 itu tidak ada bilangan kuadratnya, ya. Bukan dua-duanya bukan bilangan kuadrat. Jadi perkaliannya harus memuat bilangan kuadrat, ya. Sehingga 4 kali 6. Nah, seperti tadi, akar 4 kali 6 itu jadi akar 4 kali akar 6. Akar 4 itu sendiri kita keluarkan jadi 2 hasilnya, ya. Sehingga bentuk sederhana dari akar 24 adalah 2 akar 6. Oke. Ya, selanjutnya adalah contoh lanjutnya adalah akar 72. Nah, akar 72. Di sini kita harus berpikir mencari bilangan kuadrat yang terbesar, ya. Ya, kenapa di situ 36 kali 2? Kan gitu. Loh, kok enggak 9 kali 8? Kan ada 9-nya, Pak. Ya, oke, boleh 9 kali 8, tapi nanti itu belum selesai karena bentuknya belum sederhana. Jadi, bilangan kuadrat yang kita pakai adalah bilangan kuadrat yang terbesar, ya. Dari angka itu. Jadi 72 perkalian bilangan kuadrat terbesarnya adalah 36 kali 2. 36 itu bilangan kuadrat yang terbesar yang bisa kita buat, ya kan? Dari angka 72 itu. Oke, saya ulangi ya. Jadi akar 72 kita buat menjadi akar 36 kali 2, ya. Sehingga menjadi akar 36 kali akar 2. Ya, ingat bahwa akar 36 itu hasilnya adalah 6, sehingga hasilnya menjadi 6 akar 2. Ya, itu teknik perkalian bilangan kuadrat. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sepintas memang cara ini sangat singkat sekali, ya, untuk mengerjakan. Cuman di sini kalian harus berpikir, ya, harus mencari bilangan kuadrat yang terbesar, ya. Kalau bentuk akarnya kecil nggak masalah, tapi kalau nanti bentuk akarnya sudah besar, nah mungkin kalian mencarinya agak kesulitan, gitu ya. Nah, itu teknik yang pertama, teknik perkalian bilangan kuadrat, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk teknik pohon faktor, ya. Teknik pohon faktor, kita lihat dulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah gunakan pohon faktor untuk mengubah bilangan menjadi faktorisasi prima. Ya, saya percaya ini sudah dipelajari sejak di SD, pohon faktor ini mengubah bilangan menjadi faktorisasi prima, ya. Kemudian ini langkah kedua, bilangan berpangkat dibuat pangkat 2, ya. Usahakan pangkatnya cuma 2. Nah, bagaimana kalau nanti jadi 3? Nah, nanti kita lihat dalam contohnya. Nah, bilangan yang berpangkat 2 ini keluarkan dari akar. Ya, bilangan yang berpangkat 2 ini keluarkan dari akar. Ya, saat keluar akar, pangkatnya itu harus sudah hilang. Jadi ketika keluar dari akar, hilangkan pangkatnya. Ya, kemudian itu sudah selesai.
Ya, selesaikan. Oke, mari kita lihat contohnya. Ya, contohnya akar 12, akar 24, akar 72. Ya, kita lihat dari yang pertama akar 12. Berapakah bentuk sederhana dari akar 12? Nah, kita gunakan pound faktor. Saya percaya bahwa kalian dengan pound faktor sudah tidak asing lagi. 12 kalau pakai pound faktor jelas dibagi 2 menghasilkan 6. 6 bagi 2 menghasilkan 3. Sehingga faktorisasi primanya menjadi 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga akar 12 itu sama dengan akar 2 pangkat 2 kali 3. Ingat, yang pangkat 2 keluar akar. Kalau sudah keluar pangkatnya hilang, berarti menjadi 2 akar 3. Ya, saya ulangi ya. Yang pangkat 2 itu keluar dari akar, dan kalau sudah keluar pangkatnya hilang. Sehingga 2 pangkat 2 kalau keluar akar jadi 2 saja. Ya, sehingga menjadi 2 akar 3. Nah, 3-nya nggak boleh keluar akar karena dia tidak mempunyai pangkat 2 ya. Oke, jadi bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Berikutnya akar 24. Kita lihat ya. 24 kita gunakan pound faktor dulu, bagi 2 menghasilkan 12, bagi 2 lagi menghasilkan 6, bagi 2 lagi menghasilkan 3. Sehingga faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, perhatikan tadi di langkah tadi bahwa jangan dibuat pangkat 3. Kita harus membuat pangkatnya 2 saja. Ya, karena di situ akarnya akar pangkat 2. Jadi kita buat pangkat 2 sehingga 24 itu menjadi 2 pangkat 2 kali 2 kali 3. Ya, ingat pangkatnya dibuat pangkat 2. Sehingga akar 24 itu sama dengan akar dari 2 pangkat 2 kali 2 kali 3. Nah, ingat langkah berikutnya, yang ada pangkat 2-nya keluarkan dari akar. Ketika dia sudah keluar dari akar, pangkatnya hilang. Berarti 2 pangkat 2 keluar dari akar menjadi 2. Nah, angka 2 dan 3 yang di belakang, angka 2 kali angka 3 itu tidak boleh keluar akar karena tidak mempunyai pangkat. Sehingga menjadi 2 akar 2 kali 3. 2 kali 3 6, sehingga hasilnya 2 akar 6. Ya, oke, itu contoh akar 24. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan akar 72. Nah, kita gunakan pound faktor lagi. 72 dibagi 2 menghasilkan 36, bagi 2 menghasilkan 18, bagi 2 lagi menghasilkan 9, bagi 3 menghasilkan 3. Berarti faktorisasi primanya 72 itu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, ingat sekali lagi, dibuat pangkatnya menjadi pangkat 2. Sehingga 72 itu kita rubah jadi 2 pangkat 2 kali 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga akar dari 72 itu sama dengan akar 2 pangkat 2 kali 2 kali 3 pangkat 2. Nah, mana yang keluar akar? Yang ada pangkat 2-nya. Ya, ada 2 pangkat 2 dan juga ada 3 pangkat 2. Dua-duanya harus dikeluarkan dari akar semua. Hingga 2 pangkat 2 keluar dari akar jadi 2, 3 pangkat 2 keluar dari akar jadi 3. Nah, akar 2 yang di dalam angka 2 yang dalam akar itu tidak boleh keluar karena tidak mempunyai pangkat. Ya. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 3 kali akar 2. Hasilnya adalah 6 akar 2. Oke. Seperti itu teknik dari teknik pound factor. Ya, memang ini sepertinya agak panjang. Ya, tetapi saya rasa pound factor ini karena sudah familiar bagi anak-anak SMP, sejak SD kalian sudah belajar, mungkin akan lebih cepat daripada kalian mencari bilangan kuadrat yang terbesar ya, yang bisa menjadi perkalian kan gitu. Kalau nanti angkanya besar itu akan sedikit kesulitan untuk teknik bilangan kuadrat. Tapi silahkan dipilih teknik mana yang kalian suka ya, silahkan gunakan itu. Ya, yang penting kalian bisa menyederhanakan bentuk akar. Ya, oke. Demikian tadi tentang cara menyederhanakan bentuk akar. Untuk latihan soal sederhanakan bentuk akar berikut, saya berikan ada 10 soal ya.
Oke, akar 8, akar 18, akar 27, akar 75, dan seterusnya sampai 10. Ya, ini bisa kalian gunakan untuk latihan. Silahkan dikerjakan menyederhanakan bentuk akar. Ya, kalau sudah lancar dengan ini, kalian boleh tambahkan 2 soal ini. Ya, ini bagi nomor 11 dan 12 ini bagi kalian pecinta matematika. Silahkan dipikirkan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar pangkat 3 dan juga akar pangkat 5. Ya. Ya, oke. Tapi syarat mengerjakan 11 dan 12 itu nomor 1 sampai 10 harus lancar dulu. Ya, oke. Demikian untuk video kali ini tentang bilangan irasional, materi menyederhanakan bentuk akar. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih.